Film berlatar di tahun 1939 di Bay City, California. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Philip Marlowe. Dia adalah seorang detektif swasta. Marlowe kedatangan seorang tamu bernama Claire Cavendish. Claire meminta bantuan kepada Marlowe untuk mencari pacarnya yang hilang bernama Nico Peterson. Nico ini adalah seorang ahli properti di Pacific Film Studio. Claire ini sebenarnya sudah memiliki suami, cuma dia tidak begitu tertarik kepada suaminya saat ini karena suami dia hanya ingin harta. Claire ini terlahir dari orang kaya. Ayahnya memiliki perusahaan minyak yang diwariskan kepada Claire. Sedangkan ibunya seorang aktor juga model yang terkenal di Hollywood. Kembali ke permasalahan, Nico hilang sudah 1 minggu. Claire sebelumnya mengajak Nico bertemu di klub Corbata, tapi Nico tidak terlihat saat itu. Klub Corbata merupakan klub eksklusif. Claire terus mencari, menelpon rumahnya, tapi tidak ada jawaban. Dia pun mengunjungi rumah Nico. Di sini terlihat botol susu dan koran yang menumpuk. Rumah terkunci, tidak ada kegiatan sama sekali. Claire tidak memiliki dugaan apapun terkait hilangnya Nico. You're very perceptive and sensitive, Mr. Marlowe. I imagine it gives you trouble. Marlowe pun ke rumah Nico. Semua pintu jendela terkunci, hanya terlihat patung-patung, lalu muncul kakek tua tetangga Nico. Menurutnya, Nico sudah pergi lebih dari 7 minggu. Kakek tua sadar akan hal itu karena dia tidak pernah melihat perempuan atau orang lain yang menghampiri rumah Nico. Ternyata, Nico dikenal sebagai playboy atau semacamnya. Kakek bilang, terakhir kali dia melihat ada juga orang lain yang mencari Nico sebelum Marlowe, yaitu 2 orang Meksiko. Marlowe pergi ke kantor polisi mencari data Nico melalui Joe, temannya seorang detektif pembunuhan dari kepolisian. Nico ini sebenarnya sudah dalam pengawasan polisi. Nico dikenal sebagai perebut istri orang, pernah bermasalah mabuk di acara sosial umum, dan Nico tidak memiliki identitas domisili. Bahkan rumahnya dibelikan oleh orang lain secara anonimus, dan ternyata Nico sudah ditemukan tewas oleh kepolisian dengan luka parah. Ditemukan banyak luka tusuk, keadaan tengkorak, kepala sebelah kanan hancur akibat dilindas mobil. Nico ditemukan tewas di depan klub Corbata. Tidak ditemukan saksi atau apapun keterangan pelakunya. Marlowe pun mengecek ke klub, tapi kedatangannya ditolak oleh petugas. Hilangnya Nico ini tidak diperhatikan oleh publik dan juga kepolisian karena Nico dikenal sebagai orang bermasalah. Bahkan anggota klub Corbata pun tidak peduli dengan tewasnya Nico. Marlowe mengunjungi Claire di rumah megahnya. Terlihat wanita dan pria yang bertengkar. Marlowe bertemu dengan Joseph O'Reilly. Dia mengatakan ingin keluar dari tempat ini. Pria ini adalah yang bertengkar barusan dengan seorang wanita. Marlowe bertemu dengan Claire. Claire menjelaskan siapa Joseph O'Reilly. Dia seorang penasehat keuangan ibunya yang sebentar lagi menjadi duta besar Inggris. Tidak lama datang Richard Cavendish, suami Claire. Claire buru-buru melepaskan kalung dan memberikan kepada Marlowe. Richard menghampiri dan bertanya siapa Marlowe. Claire berbohong. Dia bilang Marlowe membantu menemukan kalungnya yang hilang. Richard curiga. Dia pergi dengan berkata kasar kepada Marlowe. Marlowe meminta menceritakan tentang Nico dan Claire yang sebenarnya. Claire bertemu pertama kali dengan Nico saat di klub Corbata. Dia langsung jatuh cinta dan melakukan hubungan badan. 1 minggu berlalu, tidak sengaja Claire bertemu lagi dengan Nico di Tijuana, Meksiko, saat Claire bersama Richard berada di bar favoritnya, La Quinteria. Nico terlihat bersama dengan 2 orang Meksiko. Marlowe langsung mengatakan Nico telah tewas. Claire mengetahui hal itu, tapi sebenarnya Nico masih hidup. Saat itu, Claire melihat Nico lagi melintas di depan bar favoritnya. Nico membawa barang-barang antik berupa patung putri duyung dan juga lukisan. Nico adalah seorang kolektor barang antik yang selalu menaruh barangnya di akuarium. Marlowe muak dengan keterangan dari Claire menganggap membohonginya. Ditambah dia berbohong kepada suaminya tepat di hadapan Marlowe. Marlowe pun pergi. Saat berjalan menuju mobil, dia disapa oleh Dorothy Quinn Cannon, ibu Claire yang sedang menunggangi kuda. Sedikit basa-basi, lalu Dorothy bertanya apa yang diinginkan anaknya. Tapi Marlowe dengan etika kerja yang tinggi tidak mau memberitahukannya. Setelah itu Marlowe pergi ke kuburan tempat penyimpanan abu mayat. Dia bertemu dengan seorang wanita misterius.
Wanita itu kabur ketika melihat Marlowe datang. Malamnya, Marlowe berada di bar, menemui Joe. Marlowe meminta untuk membuka kasus penyelidikan mayat Nico karena Marlowe baru saja mendapatkan informasi dari Claire kalau kematian Nico adalah palsu. Ya, meskipun Marlowe tidak membicarakan langsung kepada Joe dari mana informasi tersebut berasal, Marlowe memberikan informasi ini berbaik hati karena Joe mendapatkan kasus pembunuhan. Tapi Joe muak, tidak tertarik untuk menyelidikinya, apalagi jasad Nico telah dikremasi. Joe yakin banget mayat di depan klub Corbata adalah Nico. Hal itu telah dikonfirmasi oleh manajer klub Corbata yaitu Floyd Hansen dan juga kepolisian forensik. Keesokan hari, Marlowe pun berhasil menemui Floyd berkat dukungan Joe. Marlowe langsung to the point. Kedatangannya membahas Nico. Floyd membantah dengan mengatakan kematian Nico tidak ada hubungannya dengan klub. Bahkan kejadiannya di luar klub karena klub ini eksklusif, ada sistem anggota dan Nico bukan bagian dari klub. Kembali ke permasalahan Nico, Floyd tanpa ragu mengatakan kalau Nico korban tabrak lari. Mayat Nico juga telah dikonfirmasi oleh adiknya sendiri. Marlowe diusir oleh Floyd saat di luar. Marlowe diperhatikan oleh Floyd. Saat berjalan, dia dipanggil oleh seorang wanita. Wanita itu bilang, "Temui aku di Cabana, tanya soal Lynn Peterson." Dia ini adalah adik dari Nico. Malamnya, Marlowe ke Cabana, panti pijat. Ternyata dia kesini dijebak oleh Floyd. Lynn sebenarnya tidak berada di sini. Hanya ada 2 anak buah dari Floyd. Besoknya di kantor, Hilda, asisten Marlowe, memberitahu undangan dari Dorothy untuk menemuinya di restoran. Marlowe datang menemui Dorothy. Obrolan panjang bersama Dorothy, yang pada intinya Dorothy ingin menyewa jasa Marlowe secara langsung untuk mencari Nico juga. Dorothy mengetahui alasan kenapa Marlowe bekerja untuk anaknya. Hubungan antara Dorothy dan Claire tidak baik. Selama ini Dorothy menghabiskan waktu bertahun-tahun mengikuti saran dari Joseph O'Reilly, mantan kekasihnya. Dorothy harus mengakui Claire sebagai keponakannya. Joseph rela menghabiskan uang untuk membeli studio film yaitu Pacific Film Studio demi menyelamatkan karir Dorothy di dunia akting. Sebelum Dorothy meminta bantuan kepada Marlowe mencari Nico, dia telah menyewa detektif swasta juga untuk mencari siapa sebenarnya Nico. Informasi tambahan Marlowe, Nico ternyata pernah menjadi agen klien dari seorang artis bernama Mandy. Etika kerja Marlowe yang tinggi. Tawaran Dorothy ditolak dan dia pun pergi. I can take this off, right? Yes. After lunch. Marlowe bertemu dengan Mandy, bertanya soal Nico. Nico menurutnya seorang laki-laki tukang selingkuh, disukai banyak wanita dan rumor mengatakan Claire menyukai Nico. Nama Claire dan Dorothy terkenal di dunia perfilman. Dorothy mendapatkan citra buruk dari para artis dan Nico memiliki koneksi dengan orang Meksiko. Mandy bilang Nico memasok narkoba dari mereka. Marlowe yang tidak memiliki petunjuk apapun pergi ke rumah Nico. Menerobos masuk, dia menemukan satu buku dan tiba-tiba muncullah Lynn. Lynn menegaskan bahwa kakaknya sudah tewas. Dia melihatnya sendiri. Lynn ini seorang pecandu berat. Tiba-tiba datang 2 orang Meksiko mencari Serena. Lynn langsung kabur. Marlowe mencoba menghentikan dan pada akhirnya Lynn tertangkap dan Marlowe pingsan dipukul dari belakang. No. Vamos para allá. Marlowe dibangunkan oleh seseorang bernama Cedric. Cedric meminta Marlowe bangun untuk menemui bosnya, yaitu Lou Hendrick. Lou ini adalah seorang pengusaha, cuma belum tahu usaha apa yang dia jalani. Lou mengantarkan pulang Marlowe ke alamat nomor 26 Boulevard. Di mobil ngobrol, ternyata Lou juga mencari Nico. Dia rela membayar jika Marlowe menemukannya. Nico pernah bekerja untuknya. Orang Meksiko mencari Serena yang terakhir dipegang oleh Nico, yang sama juga Lou cari. Dan ternyata Lou adalah bandar narkoba. Tujuan pun sampai, ternyata alamat itu adalah kantor polisi. Seperti biasa, Marlowe menolak tawaran dari Lou karena etika kerjanya. Marlowe pun menceritakan kejadian yang dialaminya hari ini kepada Joe. Lynn diculik oleh orang Meksiko, juga dia masih penasaran dengan jasad yang ditemukan di depan klub. Apakah benar itu Nico atau bukan?
Marlowe mendesak Joe untuk mengusut kasus ini. Akhirnya Joe luluh dan dia akan memberikan wewenang di bawah pengawasannya untuk Marlowe mengungkap kasus ini. Joe juga memberikan teman dalam mengungkap kasus ini, seorang detektif bernama Bernie. Bertemulah Marlowe dengan Bernie di rumahnya, membicarakan soal Lynn yang sedang dalam pencarian oleh kepolisian. Lalu datanglah Claire. Bernie pulang, kini tinggal mereka berdua. Marlowe menceritakan orang Meksiko kepadanya dan juga ibunya mencoba membayar jasanya untuk mencari Nico. Claire bilang ibunya selalu ingin apa yang Claire punya, dan di sini Claire mencoba merayu Marlowe tapi gagal. Claire pun harus pergi saat ini juga dan Marlowe diam-diam mengikutinya. Ternyata Claire menuju rumah Joseph melakukan pertemuan tertutup. Kata Joseph, Dorothy baru saja pergi dari sini. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka obrolkan di dalam. Tapi tiba-tiba muncul Dorothy bicara soal hubungan antara Claire dengan Joseph. Dorothy agak marah di sini. Besoknya Marlowe bertemu dengan Bernie di restoran. Bernie di sini mengatakan polisi telah menemukan Lynn. Dibawalah Marlowe ke suatu sungai. Lynn telah ditemukan tewas. Dokter mengatakan Lynn disiksa dan diperkosa sebelum dibunuh. Pelaku siapa lagi kalau bukan dua orang Meksiko? Bernie yang sudah tidak tahan, dia melihat kekacauan ini semua. Dia pun memberikan dukungan penuh kepada Marlowe untuk menyusup masuk ke klub Corbata. Di klub ini terlihat mobil Lowe dan juga mobil dua orang Meksiko. Marlowe pun pergi bersama Joe. Sampainya di belakang klub, Marlowe pergi sendirian mendobrak pintu belakang. Dia melihat Dorothy di sini yang akan pulang. Hari sudah malam. Marlowe masuk mengambil jas, juga menemukan topi di tangga. Marlowe masuk ke ruangan Floyd. Floyd terlihat sedang mengisap bedak putih. Marlowe langsung tegas bicara soal Lynn dan Nico. Tapi Floyd tetap masih denial. Dia tidak ada hubungannya karena memang klub ini bukan miliknya. Dia hanya seorang manajer yang disuruh. Floyd menenangkan Marlowe yang emosi, menawarkan minuman dan mengajak Marlowe ke Lowe dan dua orang Meksiko yang berada di lantai bawah. Floyd menyiapkan minuman dengan campuran cairan tambahan. Marlowe yang curiga, dia membuang minuman itu dan berpura-pura meminumnya ketika gelas kosong. Dan tidak lama Marlowe kelayangan, pusing tidak terkontrol. Tapi ini adalah acting dari Marlowe. Saat Marlowe teler, Floyd mengatakan kalau dia menginginkan Nico juga. Tapi bukan diri Nico yang diinginkan, melainkan apa yang dibawa oleh Nico. Whereabouts of Nico Peterson were never the issue. See where it gets you? You're dying. Marlowe dibawa oleh anak buah Floyd. Mereka melewati tempat hiburan para elit-elit klub yang tersembunyi dengan berbagai macam keanehan ditunjukkan, dari mulai sesama jenis, penari erotis, dan narkotika. Di sini terlihat dua orang Meksiko telah tewas dan Lowe keadaannya bonyok habis disiksa. Marlowe dibawa ke suatu ruangan. Di sini juga ada Cedric. Marlowe bangun karena memang ini adalah tujuan dia. Lalu masuklah seorang penjaga. Dia pun dilumpuhkan oleh Marlowe dan mengambil kunci borgol Cedric. Marlowe membantu Cedric. Mereka berdua pun menjadi teman. Floyd datang menemui Lowe. Sementara Marlowe bersama Cedric sudah keluar mengambil senjata. Floyd bicara kepada Lowe, bertanya soal Serena, sambil mengancam akan memotong kupingnya jika tidak memberitahu. Lowe bilang Nico yang membawa Serena itu terakhir kali. Dan ternyata Serena yang dimaksud selama ini adalah patung Putri Duyung yang Floyd baru mengetahuinya juga. Akuarium itu rusak, Putri Duyung keluar pecah. Ternyata selama ini Serena yang dicari adalah patung duyung yang di dalamnya tersimpan kokain milik dari Lowe. Lowe marah akibat ulah Cedric menembaki akuarium itu. Lowe mengancam Cedric untuk membayar kerugian yang diakibatkan olehnya. Lalu dengan sadar, Cedric menembak Lowe hingga tewas. Mereka berdua pun keluar. Di luar sudah banyak polisi berkumpul. Ada juga Bernie bersama Joe menyambut. Marlowe dan Cedric pergi. Cedric kini menjadi supir pribadi Marlowe, mengantarkan pulang Marlowe ke rumahnya. Di rumah, Marlowe sudah ditunggu oleh seorang pria, dan pria tersebut adalah Nico. Nico memuji kinerja Marlowe. Nico mengetahui kalau adiknya telah tewas, tapi dia tidak begitu peduli karena ternyata Lynn adik tirinya. Nico bilang dia memiliki sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang,
dan dia meminta kepada Marlowe menyampaikan pesan kepada Claire untuk menemui di studio properti Pacific Film jam 7 malam. Dan soal kematian orang depan klub, dia adalah seorang musisi yang mirip dengannya, tapi tidak diketahui siapa pelaku pembunuhan. Marlowe mempertemukan Claire dengan ibunya di restoran. Adu tegang terjadi antara mereka. Tujuan Marlowe melakukan ini ingin tahu perspektif mereka yang masing-masing menginginkan Marlowe dan mencari Nico. Claire dan Dorothy memiliki tujuan masing-masing dalam mempertahankan karir mereka. Memang karena dasar hubungan mereka tidak baik, nama duta besar Joseph menjadi pembicaraan. Seperti kita ketahui, Dorothy kesal Claire melakukan pertemuan dengan Joseph. Tapi di sisi lain, Joseph sudah ingin lepas dari Dorothy, yang bisa kita lihat di awal-awal film. Mereka bertengkar. Ada sesuatu penting dari duta besar yang mereka ketahui. Claire keluar dengan marah menarik meja. Lalu Marlowe mengejarnya dan memberikan informasi tentang Nico. Marlowe juga pergi bersama Cedric menuju studio properti Pacific Film. Cedric membocorkan semua kepada Marlowe. Nico adalah seorang kurir narkoba yang mengambil narkoba dari Lou Henrik selama bertahun-tahun. Dia menyimpannya di gudang properti film. Barang antik seperti patung dan lukisan yang dia bawa kala itu merupakan barang-barang dari orang Meksiko yang tentu itu adalah kamuflase untuk menyimpan narkoba. Claire pun menemui Nico. Nico selama ini menyimpan buku catatan dari setiap ekspor dan impor narkoba oleh duta besar. Nico berniat untuk menjual informasi ini pada siapapun yang membutuhkannya. Nico tidak menjual kepada orang lain, tapi dia bekerja sama dengan Claire, perempuan yang dia cintai, untuk menjatuhkan duta besar Joseph dan studio Pacific Film miliknya yang selama ini melakukan penjualan narkoba, juga memasok narkoba untuk klub Corbata. Nico dan Claire berniat memeras duta besar Joseph O'Reilly dari skandal yang selama ini Nico kerjakan. Marlowe pun tiba. Nico langsung menembak karena merasa dia dihianati. Dan benar saja, Nico dihianati oleh Claire. Claire mengeluarkan pistol milik ibunya dan menembak Nico, juga membakar buku catatan bersama jasad Nico. You know how it is these days, Nico. Nobody trusts anyone. That's better. Kini Marlowe sadar bahwa tujuan utama Claire meminta bantuan Marlowe untuk mencari Nico bukan karena dia kehilangan kekasihnya, tapi dia ingin memastikan bahwa Nico tewas. Ada skandal Claire dengan Joseph di sini tercium. Seperti yang kita ketahui, Claire menemui Joseph malam-malam yang kita tidak ketahui apa yang dibicarakan oleh mereka. Mungkin dari kejadian ini adalah jawabannya. Marlowe tidak menangkap Claire dan tidak melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Properti studio Pacific Film hangus terbakar. Beberapa waktu berlalu, Marlowe pergi bersama Cedric menuju studio Pacific Film. Marlowe menunggu di antara orang-orang yang akan melakukan casting film. Marlowe bertemu dengan Claire yang saat ini menjadi Vice President dari studio Pacific Film. Claire menawari Marlowe untuk menjadi bodyguard pribadi Claire, tapi Marlowe menolak dan merekomendasikan temannya yaitu Cedric untuk menjadi bodyguard. Marlowe memberitahukan informasi ini kepada Cedric dan dia tertarik. Sedikit penjelasan dari film ini. Apa sih alasan Claire yang sebenarnya? Claire memberitahu Marlowe bahwa dia mencari Nico awalnya, dan dia tahu Nico ini benar-benar tidak mati karena dia pernah melihatnya. Namun yang sebenarnya diinginkan Claire adalah memastikan Nico benar-benar mati. Informasi terperinci yang dimilikinya mengenai transaksi narkoba mengancam akan menghancurkan bukan hanya duta besar yaitu Joseph, tetapi juga Claire, karena dia sendiri memiliki beberapa aspirasi besar. Claire memilih masa depan karirnya daripada hubungan romantisnya dengan Nico. Dia punya kepentingan pribadi dalam mempertahankan reputasi duta besar, terutama karena itu adalah cara untuk membalas ibunya dan menjadi eksekutif di studio film. Jika dia tetap di sisi Nico, dia tidak akan mendapatkan semua itu. Dan Claire memilih masa depan karirnya daripada hubungan romantisnya dengan Nico. Bagi Claire, uang dan kekuasaan adalah hal yang terpenting. Lalu, mengapa Marlowe membiarkan Claire lolos dan tidak melaporkan ke polisi? Marlowe menyadari rencana Claire dan bahkan melihatnya menembak Nico
Marlowe tahu bahwa Claire juga membakar Nico, tetapi Marlowe tidak melakukan apapun. Marlowe cenderung menghindari pihak berwenang sama sekali dan tidak memiliki bukti nyata terhadap Claire untuk membenarkannya masuk penjara. Meskipun dia tahu Claire bersalah atas pembunuhan karena alasan keuangan, mungkin saja Marlowe juga mengkhawatirkan dirinya sendiri karena dia tahu terlalu banyak. Jika Marlowe mencoba menyerahkan Claire, tidak ada yang tahu apa konsekuensinya. Lagi pula, Claire punya koneksi yang kuat dan kaya, dan buku catatan tentang duta besar sudah dibakar. Artinya barang bukti tidak ditemukan. Marlowe akhirnya terlibat dalam pembunuhan itu, tetapi dia mungkin punya rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri daripada melakukan hal yang benar dan mempertaruhkan nyawa juga masa depannya sendiri. Masa depan channel ini juga ada pada kalian. Dengan like juga subscribe sangat membantu untuk keberlangsungan hidup saya dan channel ini. Saya Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.